Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara karunia yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita semua adalah anak-anak yang mereka menghiasi kehidupan kita dengan berbagai warna, yang mereka mengisi hidup kita di alam dunia ini dengan berbagai cerita, yang kehadiran mereka begitu dinantikan oleh orang-orang yang telah mengikat janji suci kepada Allah di dalam pernikahan. Yang ujian tentang mereka terkisahkan dengan begitu berwarna di dalam Al-Quranul Karim maupun sepanjang sejarah umat manusia. Ada yang diberikan oleh Allah amanah untuk mendapatkan anak-anak ini setelah masa yang panjang, setelah waktu yang lama, setelah penantian yang penuh dengan kesabaran. Bahkan itu juga pada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabiullah Ibrahim alaihi salam, seperti Sayyiduna Imran alaihi salam, seperti Nabi Zakaria alaihi salam. Ada juga yang ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak-anak itu, maka mereka tidak melihatnya di dunia. Mereka tidak menyaksikan tumbuh, berkembang, menjadi dewasa, dan kiprah luar biasa yang mereka ukirkan di atas pentas sejarah. Sebagaimana ayahanda Nabi Musa alaihi salam tidak melihat bagaimana anaknya tumbuh dewasa, menjadi rasul pilihan Allah, memimpin Bani Israel dan membawa mereka bebas dari perbudakan oleh Fir'aun. Atau bahkan Allah Subhanahu wa taala menguji dengan ujian berat sehingga ayah dan anak ini menjadi syahid, gugur dalam menegakkan kebenaran seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Juga orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, yang tidak sempat melihat buah hatinya lahir, juga Aminah yang hanya bisa mendampingi putra tercintanya beberapa waktu yang pendek, dan di usia sang putra 6 tahun dia pun telah kembali menghadap kepada Allah. Juga kita melihat bagaimana Allah menguji orang-orang yang mulia dengan tidak dianugerahi amanat yang luar biasa ini. Kita bisa membayangkan orang-orang seperti ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, menjadi istri dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang lebih diharapkan oleh seorang istri dari manusia paling mulia sepanjang sejarah daripada mengharapkan keturunan dari suami yang sangat agung itu? Dan Allah tidak memberikan itu kepada beliau, ibunda kita Aisyah. Tidak pula memberikan itu kepada ibunda kita Hafsah. Tidak pula memberikan itu kepada Ummu Salamah, kepada Zainab, kepada Ummu Habibah, kepada Juwairiyah, kepada Sofiyah, dan istri-istri beliau yang lain, yang pasti di antara mereka amat sangat mengharapkan untuk mendapatkan garis keturunan menyambung nasab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka oleh karena itu anugerah adanya anak-anak kita ini anugerah yang sangat mahal, yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Maka sebagai karunia yang sangat mahal dan berharga ini, pertama-tama yang harus kita lakukan untuk kehadiran mereka adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa syukur itu menjaga dan menambah kenikmatan. Setiap nikmat yang disyukuri, maka pertama-tama dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk mensyukuri nikmat memiliki anak, mengembalikan semua pujian, mengembalikan semua kekaguman, mengembalikan semua ketakjuban orang tentang anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kalau kita dipuji, anak kita dipuji, hal yang paling agung adalah kembalikan pujian itu kepada Allah, supaya Allah yang menjaga anak-anak kita. Masya Allah Bu, anaknya pintar sekali. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, la quwata illa billah. Atau kita katakan, Masya Allah, tabarakallah. Dengan kalimat semacam ini, maka Allah menjamin Dia yang akan menjaga anak-anak kita. Tetapi kalau kita ketika anak dipuji orang, membuat kita ujub, membuat kita bangga diri, membuat kita menisbatkan kebaikan itu kepada diri kita, Allah melepaskan perlindungannya. Wah, anaknya pinter banget ya Bu. Iya, siapa dulu dong ibunya. Dalam hadis Nabi SAW beliau menyatakan, sesungguhnya ain itu hak. Ain, mata yang dengki lalu mengucapkan harapan atau doa yang jahat kepada Allah, dan qadarallahu wa masyafa'al, ada satu titik di mana kemudian itu diijabah atau dikabulkan oleh Allah, itu sesuatu yang nyata. Dalam surat Al-Kahfi kita menyimak kisah dua pemilik kebun. Yang pemilik kebun yang satu berbangga-bangga dengan kebunnya kepada pemilik kebun yang lebih kecil dan yang panennya lebih sedikit. Lalu kebun itu hancur dalam semalam, dilanda angin keras dan panas yang membakar dan menghancurkannya. Di situ terselip pesan, maka agar kebun itu dijaga dan dilindungi Allah, jangan membanggakan diri, jangan menyebut-nyebut bahwa itu karena kehebatannya sendiri, tapi kembalikan kepada Allah dengan kalimat Masya Allah, la quwata illa billah, atau boleh juga dengan kalimat Masya Allah, tabarakallah. Itu yang akan membuat dia dijaga oleh Allah. Maka nikmat yang agung ini kita jaga dengan mengembalikan semua pujian itu kepada Allah. Karena kalau tadi kita banggakan untuk diri kita sendiri, maka Allah akan berfirman, aku lepaskan perlindunganku, silahkan kau jaga nikmat itu dengan tanganmu dan kekuatanmu sendiri. Tetapi ketika kita mengatakan Masya Allah, la quwata illa billah, Masya Allah, tabarakallah, maka Allah akan menjaganya. Ada yang sering tanya, kok anak saya tadi dipuji-puji orang, sekarang tiba-tiba panas. Sekarang tiba-tiba sakit, sekarang tiba-tiba ini. Mungkin kita lalai untuk mengembalikan setiap pujian itu kepada Allah, agar Allah menjaga, agar Allah melindungi, agar Allah senantiasa memberikan jaminannya kepada anak kita. Jadi ini pentingnya mensyukuri dan mengingat bahwa semua itu nikmatnya Allah.
agar anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kepada Allah itu juga membuat Allah akan menambahkan nikmat itu melalui anak-anak kita. Jadi kalau syukur itu ditambah nikmat, dijaga nikmat, lalu ditambah nikmat. Dan yang namanya ditambah itu belum tentu ditambah jumlahnya. Wah, saya punya anak sudah 4, Ustaz, masa saya syukuri terus, nanti tambah jadi 5, tambah jadi 6. Kalau tiap bersyukur ditambah dalam bentuk jumlah, pasti bapak-bapak rajin mensyukuri ibu. Karena ditambah jumlah gitu ya. Saya punya istri 1, Ustaz, saya syukuri biar tambah. Gitu. Bukan ditambah jumlah. Kalau soal jumlah, syarat dan ketentuan berlaku. Term and conditions applied gitu ya. Tapi ditambah nikmat melalui anak-anak tersebut. Allah menambahkan kebaikannya, Allah menambahkan kesalihannya, Allah menambahkan baktinya, Allah menambahkan ketaatannya, Allah menambahkan taufiknya kepada dia, petunjuknya, bimbingannya, Allah menambahkan perlindungannya, sehingga semua itu menjadi kebaikan-kebaikan dan manfaat kepada kita selaku orang tua. Jadi ini adalah anugerah yang besar, anugerah yang agung, maka nikmat itu disyukuri supaya Allah menjaganya, supaya Allah melipat gandakannya. Dan rasa syukur itu sangat penting untuk kita ungkapkan kepada yang bersangkutan. Jadikan anak-anak kita merasa bahwa mereka adalah karunia yang sangat berharga bagi diri kita sebagai orang tuanya. Jangan sampai ibu-ibu salah pilihan kata yang membuat anak sedih. Ibu-ibu lagi nyimpen perhiasan di kotak khusus terus ditanya, "Itu apa, Bunda?" "Ini perhiasan, Nak." "Mahal ya, Bunda?" "Iya, mahal. Ini berharga sekali. Terbuat dari emas, dari berlian. Bagus ya, Nak ya?" "Iya." "Kok ditaruh di dalam kotak, Bunda?" "Iya, kalau barang mahal, barang yang berharga harus disimpan dengan baik." "Kok nggak dititipin ke bibi pembantu aja?" Nggak boleh. Masa barang mahal berharga begini dititipin ke bibi pembantu? Jadi aku nggak berharga ya. Kenapa? Kan aku sering dititipin ke bibi pembantu. Ini salah diksi nih ibu-ibu gitu ya. Harus kita segera ralat dan perbaiki kepada anak-anak kita supaya mereka tidak salah paham. Jadi mari kita buat mereka menjadi merasakan bahwa mereka adalah anugerah yang indah, anugerah yang berharga. Dengan memperbanyak mengucapkan terima kasih kepada mereka. Misalnya mau bubuk, ibu kecup keningnya, ibu kemudian elus kepalanya, ibu doakan, lalu ibu katakan, "Makasih ya Nak, hari ini sudah jadi anak yang soleh. Makasih ya Nak, hari ini nggak nakal. Makasih ya Nak, hari ini baik hati. Makasih ya Nak, hari ini di sekolah kamu mengerjakan semua tugas dengan baik. Makasih ya Nak, tadi berangkat sekolah nggak perlu rewel-rewel soal sarapan dan lain-lain. Makasih ya Nak, tadi pulang sekolah ceria nggak ngambek. Makasih ya Nak, di rumah mau bantuin Bunda jagain adik-adik. Makasih ya Nak, ada begitu banyak hal yang bisa kita apresiasi dari anak-anak kita. Untuk kita ucapkan terima kasih kepada mereka. Sudah sering dilakukan, Bunda? Berarti ini bisa diamalkan. Mengucapkan terima kasih kepada mereka karena mereka telah melakukan hal yang baik hari ini. Atau setidaknya tidak melakukan hal yang buruk hari ini. Itu akan membuat mereka merasa mereka berharga, membuat mereka makin memupuk hal-hal baik yang kita apresiasi. Masya Allah, aku hari ini karena gak nakal, terus Bunda puji aku, ciumin aku, doain aku,
terima kasih sama aku. Berarti besok akan diulangi. Hari ini aku bantu jagain adik ketika bunda masak, sampai bunda terima kasih banget sama aku, sampai aku dipeluk dan dicium. Berarti besok akan bantu lagi jagain adik. Ini memupuk kebaikan-kebaikan tanpa kita sadari. Ketika yang baik-baik diapresiasi, mereka tahu bahwa itu hal yang layak untuk diulangi dan ditingkatkan. Tetapi kalau hal baik nggak pernah diapresiasi, Bunda, kira-kira apa yang terjadi? Ya mereka nganggapnya itu biasa aja, nggak perlu diulangi, nggak penting-penting juga. Karena apa? Karena mereka kurang diapresiasi dalam hal-hal baik yang mereka lakukan. Sayangnya kadang-kadang kita lebih peka pada apa yang kita anggap sebagai kesalahannya daripada apa yang kita anggap sebagai hal baik darinya. Cek bunda, putra bunda misalnya ada yang usia 3 tahun, 4 tahun, atau mungkin 5 tahun kurang. Lalu dia makannya makan sendiri. Selesai makan, dia bawa piring sehabis dia makan itu ke wastafel tempat cuci piring. Qadarullah, ternyata di tengah perjalanan dari tempat dia makan ke wastafel tempat cuci piring, piringnya lepas dari genggaman, jatuh dan pecah. Pertanyaannya mana yang pertama bunda komentari? 1, A, inisiatifnya untuk membawa piring itu ke tempat cuci piring, yang berarti dia anak yang bertanggung jawab, atau B, yang dikomentari adalah jatuhnya piring itu dan pecahnya piring itu yang dia tidak sengaja. A atau B yang dikomentari udah? C, tidak komentar sama sekali. Jadi kita biasanya banyak lebih peka untuk mengomentari hal-hal yang dia miss di situ. Dia dianggap bersalah di situ. Dia dianggap melakukan pelanggaran di situ. Itu kita cepat sekali memberikan reaksi. Oh kita ngomong, ya Allah malah pecah. Tuh kan, udah adik jangan gitu lagi. Karena dia ingat jangan gitu lagi, besok-besok kira-kira dia rajin untuk membawa piringnya ke tempat cuci piring dan nyuci piring sendiri nggak Bu? Enggak, kapok. Daripada jatuh, bunda piringku udah tuh makannya di meja ya. Umur 10 tahun, 12 tahun, disuruh nyuci piring, kata dia, enggak nanti jatuh, bunda aja. Nanti kalau pecah aku dimarahin lagi, bunda aja. Karena apa? Karena kita pekanya kepada apa yang sebenarnya dia juga nggak niat itu. Nggak sengaja. Jatuh karena sesuatu hal. Maka kalau bunda membiasakan misalnya dengan mengatakan, Masya Allah nak, bunda bangga punya anak hebat. Habis makan piringnya dibawa ke tempat cuci piring. Itu keren nak, namanya anak bertanggung jawab. Qadarullah ya, pecah ya. Nggak apa-apa. Mas yang bersihkan, bunda bantu. Meskipun bunda nanti ngerjain membersihkannya lebih banyak dari putra bunda, tetap pilih kata-kata bahwa dia adalah subjek utama. Mas yang bersihin, bunda bantu. Jangan kemudian mengatakan, udah sini, biar bunda aja yang bersihin. Enggak. Kalimat itu tidak mendidik dia. Kalimat yang mendidik adalah, Mas yang bersihin, bunda bantu. Mas yang bersihin, bunda bantu. Meskipun bunda ngerjainnya lebih banyak daripada dia. Tapi subjek utama kejadian itu adalah anak kita. Ini akan membuat dia merasa bahwa dia kehadirannya dianggap, dia adalah subjek utama, dia adalah aktor utama dalam kehidupan yang dia akan bertanggung jawab atasnya. Ini luar biasa membangun kepribadian yang kokoh bagi anak kita. Kalimatnya sederhana bunda, tetapi sangat luar biasa dampaknya untuk dia. Mas yang bersihin, bunda yang bantu. Habis bersih, selesai, hebat mas. Salah itu biasa. Dalam kehidupan di masa yang akan datang,
kita sangat mungkin melakukan kesalahan. Tapi yang berani mengakui, meminta maaf, memperbaiki, dan bertanggung jawab, itu jempolan. Dan hari ini anak bunda bukan cuma 2 jempol, 4 jempol buat anak bunda. Kalimat-kalimat yang seperti ini akan membuat anak kita tumbuh menjadi pribadi yang kokoh, pribadi yang cepat untuk memiliki kedewasaan yang matang, yang membuat dia nanti siap bertanggung jawab sepenuhnya akan kehidupan. Ini yang kita lihat di sini. Maka apresiasilah, terima kasih ya nak. Bunda itu bahagia sekali punya anak Mas Rehan, karena Rehan baik. Begitu sulit. Terima kasih ya Mas. Karena kalau Mas rajin sholat seperti ini, terus doain ayah bunda habis sholat, Masya Allah Mas, nanti pasti ayah dan bunda akan mendapatkan tempat yang indah di sisi Allah karena doanya Mas. Kita syukuri mereka, maka mereka pun akan bersyukur tentang diri kita. Ini hal pertama yang kemudian perlu dan penting selalu kita tanamkan kepada diri kita, karena anak-anak kita adalah anugerah terindah. Yang kedua, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita banyak-banyak lakukan sesudah mensyukuri anak-anak kita adalah banyak-banyak mendoakan mereka. Karena doanya orang tua untuk anaknya selevel dengan doa Nabi untuk umatnya. Karena doanya orang tua untuk anaknya pasti akan Allah balas dengan doa anak untuk orang tuanya. Maka mendoakan anak-anak kita ini menjadi hal yang sangat penting, karena tidak ada penjaga yang lebih kuat pada mereka melebihi penjagaan Allah yang kita minta di dalam doa-doa. Kita bisa mendoakan misalnya sambil mendoakan pasangan, ya. Dalam Al-Qur'an suratul Furqan ayat ke-73 tentang doanya ibadur Rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, duhai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah untuk kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yunin, semoga mereka semua menjadi penyejuk mata kami. Waj'alna, dan jadikanlah kami ya Allah, lil muttaqina, untuk orang-orang bertakwa, imaman, sebagai pemimpinnya. Ini salah satu doa terindah yang dicontohkan dalam Quran. Semua ibu-ibu hafal ya? Rabbana, yuk kita bersama-sama. Rabbana, Rabbana, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah, semua hafal. Doa ini kata para ulama, doa dengan bentuk yang paling sopan adabnya kepada Allah. Bukan berarti doa-doa yang lain itu nggak sopan, tapi ini yang lebih dan paling sopan. Kalau doa lain itu kan kadang-kadang bentuknya kalimat perintah, Bunda. Rabbana, atina, ya Allah, berikan kepada kami. Tetapi kalau doa ini, Rabbana,
hablana. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dengan sifat-Mu Al-Wahhab, yang maha pemberi anugerah. Dan kalimat berikutnya, min azwajina wa dzurriyyatina, dari anak keturunan kami, dari pasangan kami ini ya Allah, qurrata a'yun, jadikan mereka sebagai penyejuk mata dan hati kami. Indah sekali. Dan kata qurrata a'yun itu, kata para ulama, mencakup semua kebaikan yang bisa kita harapkan dari sesama manusia. Sama kalau kita ngomong sholat yang khusyuk. Apa artinya sholat yang khusyuk, bunda sekalian? Berarti toharohnya sudah beres. Suci badan, pakaian, dan tempat. Suci dari hadas, suci dari najis. Wudhunya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dia tepat waktu dilaksanakan. Mungkin dilakukan dengan berjamaah. Semua syarat dan rukunnya terpenuhi. Dilakukan dengan tumakninah. Dihayati bacaan demi bacaannya. Fokus, konsentrasi, tidak ada yang dipikirkan kecuali merasakan bahwa Allah senantiasa melihatnya. Dan ditutup sampai paripurna dengan salam tanpa kurang suatu apa. Itu semua kita sebut sebagai sholat khusyuk. Sama dengan kita menyebut keluarga kita menjadi qurratu a'yun. Itu artinya lengkap. Bahwa keluarga kita ini kita mohonkan kepada Allah, pasangan dan anak-anak kita ini, dia imannya beres, ibadahnya beres, akhlaknya beres, tingkah laku dan kebaikan-kebaikannya beres. Itulah yang disebut sebagai qurratu a'yun. Jadi tidak perlu minta detail, ya Allah, teguhkanlah imannya, istiqomahkanlah amalnya, perbaikilah akhlaknya. Cukup menggunakan kata qurrata a'yun, semua itu terpenuhi. Ini doa yang luar biasa. Ya Allah, jadikan mereka sebagai qurrata a'yun. Yang lebih menakjubkan lagi doa bagian kedua. Waj'alna, dan jadikan kami ya Allah lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman, sebagai pemimpin. Biasanya doa-doa yang kita baca dan diajarkan kepada kita, itu sighat doanya, bentuk doanya itu merundukkan diri, merendahkan diri, mintanya minimalis. Misalnya, waja'alna minat tawwabin, waja'alna minal mutatahhirin, waja'alna min ibadikas sholihin, waja'alna min warathati jannatin na'im. Kan gitu ya. Waja'alna minat tawwabin, jadikanlah kami ya Allah termasuk satu di antara banyak orang yang bertaubat. Jadikanlah kami ya Allah termasuk satu di antara banyak orang yang mensucikan diri. Jadikan kami ya Allah termasuk satu di antara banyak hamba-hambamu yang soleh. Jadikanlah kami ya Allah termasuk satu di antara banyak yang mewarisi surga Naim. Tapi doa ini tadi yang kita baca itu tidak berbunyi waj'alna minal muttaqin, tapi berbunyi waj'alna lil muttaqina imama. Luar biasa. Kalau doa yang lain, ya Allah jadikan aku termasuk banyak orang yang titik-titik, gitu kan? Tapi doa ini tidak kemudian, ya Allah jadikan aku termasuk orang bertakwa, bukan, tapi jadikanlah aku sebagai imamnya, sebagai pemimpinnya orang bertakwa. Kata guru saya, Allahu yarham Kiai Haji Mu'tamid Khalil, ini doa paling ambisius di dalam Al-Quran. Ini doa dengan permintaan paling maksimal di dalam Quran. Jadikan kami sebagai imamnya orang bertakwa. Artinya apa? Tidak cukup hanya menjadi bagian dari orang bertakwa, tapi kalau ada banyak orang bertakwa, kita mohon kepada Allah agar kita menjadi yang paling bertakwa. Karena paling bertakwa itu berarti paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi
atqakum. Karena yang paling bertakwa itu artinya yang paling mudah diberi jalan keluar dari masalah dan diberi rizki dari arah yang tidak disangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena bertakwa itu menjadikan kita tidak bisa dikalahkan oleh apapun atau siapapun. In tattaqullaha fala ghaliba lakum. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Kalau kalian bertakwa pada Allah, maka kalian akan diberikan kepekaan hati untuk membedakan yang hak, yang batil, yang benar, yang salah, yang halal, yang haram, yang baik, yang buruk, yang terpuji, yang tercela. Indah sekali semua keutamaan bertakwa ingin kita raih pada titik yang paling puncak dengan berdoa wa ja'alna lil muttaqina imama. Maka mari jangan pernah lupa berdoa untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita dengan doa ini. Karena inilah pengikat yang paling kokoh. Bahkan kalau apa yang kita minta kepada Allah belum wujud di alam nyata, kita merasa anak kita belum sesuai harapan kita merasa pasangan kita belum sesuai harapan kita, jangan pernah lelah untuk berdoa. Anak-anak itu akan tiba waktunya karena doa ibunda salah satu doa yang paling sakti. Doanya Bapak salah satu doa yang paling mulia. Maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Tapi nyatanya Ustadz, itu sudah berdoa tiap hari kok anaknya nggak soleh-soleh. Saya punya banyak temen Bu, yang saya kenal waktu bapak ibunya masih sugeng, masih hidup, bapak ibunya orang soleh, tapi anaknya anak nakal. Tetapi luar biasanya, saya juga banyak menyaksikan begitu bapak ibunya wafat, anak ini ketemu jalan hidayah, taubat, menjadi manusia yang sangat mulia. Dari mana jalannya? Pasti dari doa orang tuanya. Cuma orang tuanya tidak diberi kesempatan melihat hasil dari doa itu di dunia. Tapi doa itu tidak pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah putus asa dari mendoakan anak-anak kita dengan semua doanya. Bahkan ketika sedang saking nakal-nakalnya. Saya belajar dari istri saya. Kalau lagi kesel-keselnya sama anak, justru yang keluar dari lisannya adalah Rabbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakan saya anak yang soleh. Gitu. Itu kalau lagi kesel-keselnya sama anak, yang keluar yang baik-baik Bu. Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Beliau menjadi Imam Masjidil Haram sejak usia 20-an dan sekarang usianya sudah 60-an, 40 tahun. Dan beliau ini sekarang menjabat sebagai Presiden urusan pelayanan umum Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sesudah situ cerita, kenapa dia bisa jadi Imam Masjidil Haram. Ba'dallah, sesudah semua karunia Allah, barangkali itu adalah doa ibu saya. Beliau cerita, waktu kecil saya ini nakal. Saking nakalnya satu hari ibu saya lagi bikin adonan kue untuk dibagi-bagi kepada tetangga menjelang Idul Fitri. Kue itu adonannya ditaruh di ruang tengah. Karena saya, kata beliau lagi nakal-nakalnya waktu itu, saya ambil ember, saya isi pasir, adonan ibu saya yang sudah ditaruh-taruh, yang siap untuk dipanggang itu saya tuangi pasir satu-satu. Jadi adonan kue yang sudah siap dipanggang, ditaruh di loyang-loyang itu dia kasih pasir semuanya. Ibunya itu begitu lihat itu langsung berkata, Ya Rabbi, ya Allah, anak ini ya Allah, mudah-mudahan kau jadikan Imam Masjidil Haram. Jadi justru di saat lagi kesel-keselnya seperti itu, yang keluar doa yang baik untuk anak. Jangan sampai keluar doa yang buruk untuk anak, seperti apapun keadaan anak itu sekarang. Lisankan yang baik-baik. Insya Allah
Ini cara kita juga untuk mensyukuri supaya anak-anak kita ini Allah berikan hal terbaik mereka nanti pada saatnya. Pasti akan Allah bukakan pintu-pintu kebaikannya nanti pada saatnya. Yang pertama mensyukuri, yang kedua mendoakan. Yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian kita, diri kita, dan anak-anak kita riyadhah bersama, tirakat bersama untuk kemudian menegakkan ketaatan kepada Allah. Kalaupun anak belum, mulai dari ibu, mulai dari bapak. Begitu banyak dalil yang menunjukkan prihatinnya orang tua, solehnya orang tua, ibadahnya orang tua, riyadhahnya orang tua, itu manfaatnya tumpah ruah sampai ke anaknya. Kalau orang Jawa mengatakan bopo topo, anak nompo, putu melu, buyut katut, canggah keserambah. Bapak yang beribadah, anak yang menerima hasilnya, gitu ya. Cucu masih ikut mendapatkan, buyut masih katut kebagian, canggah masih kecipratan. Itu istilah orang Jawa. Dalam Quran ada dalilnya. Cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir di surah Al-Kahfi episode terakhir. Di episode terakhir kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi diceritakan Nabi Khidir menegakkan dinding yang hampir rubuh. Yang di bawah dinding itu terdapat simpanan harta untuk 2 anak yatim yang ada di kota tersebut. Pertanyaannya, kata para mufassir, kenapa Allah sampai mengutus 2 orang yang sangat mulia, yang satu Nabi Rasul Ulul Azmi yang istimewa pemimpin Bani Israel, Musa alaihissalam, yang satu Khidir gurunya, untuk menyelamatkan warisan untuk 2 anak yatim. Simpanan pusaka harta untuk 2 anak yatim. Sampai-sampai Allah utus 2 orang yang sangat mulia ini untuk menolong 2 anak yatim itu. Kenapa? Alasannya cuma satu. Wa kana abuhuma sholihan, karena bapak dari 2 anak yatim ini dulu adalah orang soleh. Bapaknya yang soleh, anaknya dapat manfaat dari kesolehan bapaknya, ditolong oleh Allah, bukan sembarang pertolongan, yang diutus 2 manusia yang sangat mulia. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip bahkan pendapat, itu bukan bapak langsung, tapi kakek ke-7. Kesolehan kakek ke-7 masih bermanfaat untuk cucunya yang ke-7. Yang ke-8 nggak tahu. Ada teman suka guyonan, saya ini dulu kaya 7 turunan. Kok sekarang SPP aja nunggak? Karena saya keturunan ke-8 katanya. Ini dulu kaya 7 turunan, karena saya turunan ke-8 ya. Beda lagi ceritanya. Jadi Masya Allah, jadi kalau bapak ibu soleh, bapak ibu baik, kebaikan itu akan pada anak. Dulu teman saya mondok di pesantren, saya dulu sekolah SMP-nya di SMP Negeri 2 Purworejo, kemudian tinggalnya di pondok, tinggalnya di pesantren. Jadi sekolahnya sekolah negeri, sekolah umum, tapi sambil mondok. Itu kalau ada teman saya yang ngajinya bermasalah, santri-santri bermasalah, yang pertama ditegur oleh Pak Kiai bukan anaknya, tapi orang tuanya. Orang tuanya ditelepon atau dikirimi surat. Bapak, Ibu, ini Keng Putro agak berat ngaosnya, agak berat mondoknya. Tolong dibantu. Bagaimana cara membantunya? Waktu itu saya ingat salah satu yang diberi nasihat, karena saya ini santri yang sering dipanggil kiai untuk ikut khidmah di dalam, nyuguh kewedang dan lain sebagainya itu, maka saya mencuri dengar pembicaraan. Jadi untuk yang santri yang bermasalah ini, bapak ibunya dikasih nasihat sama Allah yarham Kiai Muktamid guru saya, tolong bapak ibu disempatkan bangunnya setengah jam sebelum subuh, di weker atau di alarm, nanti bangun sholat 2 rakaat, rakaat pertama alam taro kaifa, rakaat kedua alam nasroh laka sodorok, rakaat 2 selesai salam, terus 1 rakaat witir baca kulhu.
Lalu setelah itu putranya didoakan bebas pakai bahasa apa saja. Tolong Bapak Ibu. Saya ingat itu. Jadi bagaimana kemudian orang tua prihatinnya itu tirakatnya bermanfaat untuk anak-anaknya. Kalau ibu-ibu niat mengamalkan supaya anak-anaknya dibimbing Gusti Allah, dimudahkan menghafal Quran, dimudahkan jadi anak soleh, dimudahkan untuk taat kepada Allah. Bagian penting untuk kita ikut beribadah. Saya punya sahabat di Kerapiak namanya Pak Gopar, penjual gorengan. Abdul Gofar tapi panggilannya Pak Gopar, penjual gorengan. Pak Gopar penjual gorengan ini tidak pernah tinggal puasa Daud, tidak pernah tinggal tahajud. Saya tanya, kok Pak Gopar bisa istiqomah, tipsnya apa? Kata Pak Gopar, dulu Kiai Khalil Bisri Rembang, kakaknya Gusmus, berkunjung ke Kerapiak. Terus saya pijeti, kata beliau. Waktu saya pijeti, itu hari Kamis. Terus ada makanan di situ, saya disuruh par, makan dulu par. Kata Pak Kiai. Terus saya jawab, boten Pak Kiai kulo siam. Weh, ampuh par kowe tirakat to par. Nggih Pak Kiai. Waktu itu kata Pak Gopar, saya puasanya Senin Kemis. Lalu Pak Kiai tanya sama saya, lah iya par apa bapak ibumu dulu juga tirakat toh par? Nggih Pak Kiai, ya dulu bapak ibu saya ya puasa sunnah tapi yang enggak rutin, cuma sesekali. Kadang-kadang juga sholat tahajud tapi yang enggak tiap malam. Terus Pak Kiai Khalil Bisri itu ngendiko kata Pak Gopar. Kalimatnya begini, lah iya loh par, bapak ibumu tirakat saja kamu cuma jadi kayak begini. Lah kalau kamu tidak tirakat, anakmu mau jadi apa? Kata Pak Gopar, itu jelek saya nggak bisa tidur habis itu. Lah iya, bapak ibu saya tirakat, saya cuma penjual gorengan. Nek saya nggak tirakat, anak saya mau jadi apa? Setelah itu langsung tiap malam tahajud, puasanya puasa Daud yang namanya Pak Gopar. Luar biasa, putra-putri beliau sekarang semuanya hafidh-hafidh Quran. Itu ya, jadi ternyata yang namanya orang tua kalau sudah termotivasi untuk tirakat riyadhah untuk anaknya luar biasa. Dan itu juga bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya. Karena nyuwun sewu anak kita itu lebih percaya apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Nah, dan mereka itu cara berpikirnya sederhana. Bapakku orang baik, ibuku orang baik. Apa yang dilakukan bapak ibuku adalah baik. Apa yang tidak dilakukan bapak ibuku berarti tidak baik. Cara berpikirnya simpel. Nak, baca Quran dong nak. Enggak kenapa? Bapakku enggak pernah. Kenapa kok enggak mau baca Quran? Baca Quran itu enggak baik. Loh, kok enggak baik? Lah iya, nyatanya bapakku yang orang baik enggak pernah baca Quran. Berarti baca Quran itu tidak baik. Logikanya sederhana, Bu. Nak, jangan ambil barang pakai kaki dong, nak. Enggak baik. Baik. Kok tahu baik? Bundaku sering. Jadi logikanya itu sederhana. Apa yang dilakukan bapak dan ibunya karena bapak dan ibunya bagi dia adalah orang baik, maka pasti baik. Yang tidak dilakukan pasti tidak baik. Simpel. Jadi ini kenapa kita kemudian beribadah tirakat. Itu juga bisa menjadi tarbiyah, bisa menjadi pendidikan bagi anak-anak kita. Menjadi contoh bagi mereka. Hatta kalau bapak ibu, ini kadang-kadang suka nggak nyambung. Saya pengen Ustaz, anak saya kayak Imam Syafi'i, umur 7 hafal Quran. Pertanyaannya, lah bapak ibu ini seperti bapak ibunya Imam Syafi'i atau tidak? Itu yang susah, gitu ya. Jadi ada banyak orang tua pengen anaknya kayak Imam Syafi'i, pengen anaknya kayak Imam Ahmad, pengen anaknya kayak ini. Tapi bapak ibunya tidak berusaha menjadi seperti orang tuanya para nama yang disebut tadi. Nah ini yang penting juga. Kalau misalnya anak kita ngapalin Quran, bagus bapak ibu juga ikut ngapalin Quran. Kalau anak kita harapkan akrab dengan Quran, bagus bapak ibu juga tetap akrab dengan Quran. Saya biasa menyampaikan kepada bapak ibu satu, bapak ibu punyai bacaan Quran harian meskipun sehalaman, rong halaman, seayat, rong ayat, dalam bentuk kegiatan tetap pegang mushaf.
Karena melihat Bapak Ibu pegang mushaf itu penting bagi anak, menunjukkan Bapak Ibu secara fisik cinta sama Quran. Nyuwun sewu, baca Quran dari aplikasi di dalam gadget itu bukan nggak boleh. Boleh, bagus, baik. Tetapi kalau Bapak Ibu dilihat anak pegang gadget, anak tidak selalu menginterpretasikan bahwa Bapak Ibu itu baca Quran. Karena Bapak Ibu pegang gadget untuk keperluan yang macam-macam. Sehingga ketika pegang gadget dan baca Quran, anak tidak semudah itu mencerna, oh Bapak Ibuku seneng ngaji. Enggak. Tapi kalau Bapak dan Ibu pegang mushaf, apalagi mushafnya punya mushaf kesayangan, tiap hari dipegang, tiap hari dibaca meskipun 1 ayat, 2 ayat, 1 halaman gitu ya. Apalagi ada waktu khusus untuk baca Quran dan anak bisa lihat itu sudah menanamkan satu pemandangan indah tersendiri untuk anak yang anak pasti ingin niru. Bahkan kalau perlu belikan mushaf khusus untuknya. Kita punya mushaf untuk diri kita, anak punya mushaf untuk dirinya, mereka bisa lihat kita pegang mushaf, mereka pasti pengen pegang mushafnya. Terus tadi, membiasakan baca. 1 ayat nggak apa-apa, 2 ayat nggak apa-apa, 1 halaman nggak bagus. 1 juz lebih bagus. Ditambah jus mangga dan jus stroberi. Sehat sekali. Itu akan menjadi contoh yang sangat indah untuk mereka di dalam kehidupan. Lalu soal ngapal, anaknya didorong supaya hafal Quran. Bapak Ibu ngapalin? Enggak. Waduh Ustaz, sudah ketuaan. Sudah isinya ini terlalu banyak, macam-macam. Suruh nginget-nginget ayat yang sekarang hafal, besoknya lupa. Enggak apa-apa Bu, tetap mulai. Enggak ada kata terlambat. Usia berapa Nabi Muhammad SAW mulai ngapalin Quran Bu? Usia berapa? 40. Wahyu baru turun usia 40 kan. Usia berapa Abu Bakar mulai ngapalin Quran? 37. Usia berapa Utsman bin Affan mulai ngapalin Quran? 35. Usia berapa Abu Quhafa, bapaknya Abu Bakar mulai ngapalin Quran? 70. Tidak ada yang terlambat. Kita bisa mulai sekarang. Wah, sudah 42. Enggak apa-apa. Oh, Rasulullah juga 40 kok, dekat masih. Memulai untuk ngapalin Quran. Wah, Ustaz, susah ya. Enggak usah berat-berat Bu, 1 ayat saja sehari. Enggak usah banyak-banyak, 1 ayat sehari. Dan caranya enggak usah diapalin, diulang-ulang mawon. 1 ayat diulang 100 kali. Baca. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Insya Allah di hitungan ke-30 sebenarnya sudah hafal. Tetapi kalau 100 bagus, 200 makin keren, 300 perfect insya Allah. 500 plus. Tapi kalau nggak kuat, sehari 1 ayat diulang 100 kali. Insya Allah istimewa. Itu kalau sehari seayat, nanti yang paling berat hanya hari ke-282. Karena ayat ke-282 surat Al-Baqarah itu 1 halaman penuh. Tapi yang lain insya Allah ringan-ringan. Nggak ada yang panjangnya segitu, itu yang lain nggak ada. Jadi hari kedua, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sambil dihayati di setiap kali baca. Ya Allah, ini kitab nggak ada keraguan. Kalau ragu diulangi lagi. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk untuk saya yang bertakwa ya Allah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yakin. Itu powerful. Karena teorinya dalam pencak silat, di pencak silat Bu, belajar 100 jurus, masing-masing cuma sekali, dengan belajar 1 jurus, diulangi 100 kali, kira-kira lebih sakti yang mana? Hah? Belajar 100 jurus, masing-masing cuma sekali, dengan belajar 1 jurus, diulangi 100 kali, kira-kira lebih sakti yang mana? Lebih sakti yang belajar 1 jurus diulang 100 kali. Karena nanti ketika kemudian bertarung, itu sudah refleks yang keluar. Apa yang dibutuhkan akan
keluar. Tapi kalau belajar 100 jurus masing-masing cuma sekali, waktunya sabung, bingung mana yang mau dikeluarkan. Betul, betul. Sama Quran juga begitu. Makanya Sayyidina Bilal bin Rabah itu sakti. Saya memilih diksi ini. Sakti. Coba dilarak dari dalam kota, terparut-parut punggungnya oleh batu, pasir, dan kerikil, ditelentangkan di atas pasir membara, di bawah terik mentari yang membakar, ditindih pakai batu besar, dicambuki sama Umayyah bin Khalaf, sakti bu, tidak bergeming dari imannya. Apa yang dibaca? Ahad, ahad, ahad. Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban dalam kitab beliau Al-Manhaj Al-Haraqi li Siratin Nabawiyah menceritakan telah sampai kepada kami satu riwayat, sebenarnya Bilal itu ketika dicambukin mau baca surah Al-Ikhlas tapi belum hafal. Sayyidina Bilal itu mau baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tapi belum hafal. Yang dia ingat dari surat Al-Ikhlas cuma satu kata, ahad. Tapi satu kata kalau dihayatinya kayak begitu, kokoh imannya, enggak goyah sama sekali. Sakti. Sama ibu-ibu sehari satu ayat. Kalau ibu-ibu istiqomah sehari satu ayat, insya Allah akan selesai khatam menghafalkan Quran itu setelah 17 tahun. Lama bu? Lama mboten? Enggak, wong jenengan kalau hafal Quran itu selesai 17 tahun, panjenengan memecahkan rekornya Nabi Muhammad SAW. Karena beliau baru hafal Quran setelah 23 tahun. Iya kan? Diturunkan paling awal, sampai diturunkan ayat terakhir, itu 23 tahun. Berarti Rasulullah ngapalin seluruh bagian Quran berapa lama? 23 tahun. Jadi kalau ibu-ibu 17 tahun, 6.236 ayat menurut hitungan qiraat hafaz, itu berarti ibu-ibu sudah pecah rekor. Wah pengen lebih cepat Pak Ustadz, berarti sehari 2 ayat, 9 tahun selesai. Wah pengen lebih lama Pak Ustadz, berarti 1 ayat 2 hari. Nanti 34 tahun dapat. Gitu ya Bu. Jadi pokoknya intinya supaya kemudian kita bisa menanamkan nilai-nilai Quran itu kepada anak, harus dimulai juga di rumah. Jangan karena sekolahnya sudah di Al-Azhar, wah sudah saya pasrahkan semua di Al-Azhar Pak Ustadz. Nah anak saya sampai nakal itu yang dosa ya guru-gurunya Al-Azhar itu. Wah sudah saya pasrahi kok. Yang bisa didelegasikan itu cuma tugas, Bu. Kalau tanggung jawab tidak. Tugas ngajar bahasa Arab, karena ibu-ibu nggak bisa, ibu delegasikan kepada guru di Al-Azhar. Tugas ngajar Al-Quran, tajwidnya supaya sempurna, karena ibu-ibu nggak bisa, ibu serahkan kepada Al-Azhar. Tugas ngajar matematika, karena ibu nggak bisa, ibu serahkan kepada Al-Azhar. Tugasnya bisa didelegasikan, tanggung jawabnya tidak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ibu-ibu sadar nggak kalau ini berat? Sadar nggak kalau ini berat? Saya kasih tahu Bu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka itu lebih berat daripada masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga. Tahu kenapa alasannya? Kenapa Allah tidak mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, masukkanlah dirimu dan keluargamu ke dalam surga? Kalau masuk surga, itu skenarionya 3, Bu. 1, masuk surga tanpa hisab, karena saking besarnya kebaikannya, sudah tidak perlu diaudit. Wah, ini sampai banget, rasa dihitung-hitung, amale, masuk. Gitu. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang demikian. Ini masuk surga tanpa hisab, skenario pertama. Skenario kedua, masuk surga, tapi diaudit dulu. Amalnya berapa, dosanya berapa, pahalanya sebanyak apa, dosa-dosanya sebanyak apa. Setelah diaudit, terbukti amal solehnya lebih banyak, pahalanya lebih berat.
maka kemudian dia masuk surga. Ini skenario kedua. Masuk surga, dihisab dulu, diaudit dulu, ternyata amal solehnya lebih banyak, maka langsung masuk surga. Masuk surga skenario ketiga adalah diaudit dulu, dia orang beriman, masih beriman, tapi ternyata ketika ditimbang, dosanya jauh lebih banyak, pahalanya cuma sedikit, amal salahnya lebih banyak, amal solehnya sedikit. Maka apa yang harus dilakukan? Ya ini tetap berhak masuk surga sih. Tapi kok yo kebangetan ya. Akhirnya sama Allah dititahkan masuk neraka dulu untuk membersihkan dosa-dosanya, mensucikan dosa-dosanya, setelah bersih baru kemudian diangkat masuk ke dalam surga. Jadi yang ini masuk surga enggak? Masuk surga. Jadi kalau masuk surga 3 skenario. Kalau Allah mengatakan masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga, 3 skenario ini masih masuk. Tapi kalau Allah mengatakan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, mana yang memenuhi? Dari 3 tadi? Hanya yang 1 dan 2. Jadi ketika Allah mengatakan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu artinya masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga dengan masuk surga tanpa hisab, atau minimal kalau dengan hisab, amal solehnya harus lebih banyak. Berat kan? Ternyata di balik kalimatku anfusakum wa ahlikum naro, itu lebih berat daripada masuklah dirimu dan keluargamu ke dalam surga. Maka ini yang harus kita sadari, kita pertanggungjawabkan untuk anak-anak kita, sehingga setelah mensyukuri, lalu mendoakan, lalu meriadoi gitu ya. Dan meriadoi ini yang tidak gampang ketika kita praktekkan kepada anak-anak kita. Maksud saya begini, cara kita menyayangi itu kadang-kadang tidak tepat. Ibu-ibu pernah lihat ada kupu-kupu mau keluar dari kepompongnya. Ibu-ibu itu kalau lihat kupu-kupu mau keluar dari kepompongnya, mesti mesake. Kasihan sekali. Peka, beku, gerak, terus susah banget mau nyobek ke pompong. Tapi kalau ibu-ibu karena kasihan terus ambil gunting, kepompongnya digunting, kupu-kupunya dipersilakan keluar, apa yang terjadi? Kupu-kupunya nggak bisa terbang, karena untuk terbang sayapnya, otot sayapnya perlu dilatih. Latihan terbaiknya adalah dengan merobek kepompongnya sendiri. Nah itu dibantu, otot-ototnya tidak cukup terlatih, kupu-kupunya nggak bisa terbang, kupu-kupu nggak bisa terbang, cuma tunggu waktu beberapa menit kemudian akan dirubung semut, selesai. Sama, maka dari itu Nabi Ibrahim meletakkan Nabi Ismail di lembah yang tidak bertanaman, yang tandus, yang prihatin, yang susah. Kenapa? Karena itu yang akan membuatnya menjadi anak yang tangguh. Menyayangi bukan berarti opo-opo keturutan, opo-opo dituruti, apa-apa dikasih, apa-apa dipenuhi. Ternyata bukan. Maka ini yang akan menjadi kekuatannya seperti putra Nabi Ibrahim yang kemudian tumbuh di lembah yang tidak bertanaman, tapi di dekat rumah Allah yang mulia, untuk ibadah kondusif, untuk ibadah nyaman, untuk ibadah rasanya kokoh. Ini yang kira-kira mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita untuk mensyukuri anugerah terindah, yaitu anak-anak kita yang kelak bakti mereka waladun solihun yad'ulah, doa-doa mereka akan menjadi pahala yang tidak putus meskipun kita sudah meninggal. Terima kasih, kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.